begitu ya. Kemudian kemudian kan sustainability, kita ngomongnya ada SDG, ada ESG, itu apa? Ya mungkin bulan depan gitu ya. Saya kasihkan bebannya ke pembicara berikutnya begitu ya, ini apa? Gitu ya. Dan yang kedua adalah AI, mengenai artificial intelligence. Banyak perusahaan hari ini ya kita melihat ada dari China, Anthony gitu ya, yang langsung di-funding, langsung jadi insta-bilioner begitu ya. Nanti ada cerita-ceritanya semua. Jadi hari ini AI ini berkembang luar biasa. Nah, kita next. Oh, klik aja, Bu. Diklik aja. Itu kalau di Zoom. Oh, kliknya begini aja, Bu. Oh, nggak bisa. Pointernya di mana? Iya toh. Pointernya enggak kelihatan. Oh, alah. Oke. Ya, kita melihat beberapa berita di bulan ini begitu ya, The Beatles itu ya. Mungkin ini dari Bapak Ibu ada yang tahu begitu ya, The Beatles ini ya. Ada yang sudah tidak ada, ya kemudian ada yang sudah suaranya menua, serak begini ya. Sama seperti saya ini ya, sampai saya makan permen juga begini ya. Ya, hari ini rekaman lagi. Rekaman album lagi. Jadi dari suara-suara yang lama itu disatukan sehingga mereka bisa rekaman lagi. Suaranya menjadi muda lagi. Dan itu tanpa mereka nyanyi. Jadi yang nyanyi ya program begitu saja. Kita lihat juga polinator. Hari ini protein-protein baru banyak bermunculan. Semuanya itu adalah karena AI. Di bidang kesehatan kita menemukan ada banyak sekali drug yang mulai muncul untuk kanker lah, untuk AIDS lah, dan sebagainya. Bukan manusia yang coba-coba, tetapi AI yang coba-coba. Next. Tolong. Next. Ya, penelitian. Ya, kalau kita chatting, kan sekarang ini kita bisa chatting gitu ya dengan AI ya. Hari-hari ini, ya Turing test itu seperti ini gambarannya ya. Kita melakukan chatting gitu dengan AI, seberapa besar Anda mengetahui bahwa Anda itu chatting dengan robot atau dengan manusia. Ya, dan 60% mengatakan saya chatting dengan manusia. Berarti AI ini sekarang sudah lolos yang namanya Turing test ini. Gitu ya, sudah sangat luar biasa. Next begitu ya. Nah, hari ini kita melihat perkembangan teknologi ini luar biasa. Kalau kita dulu mengenal ada namanya sinyal analog begitu ya, mungkin Pak Dharma dan yang lain di sini tahu gitu ya. Kemudian ke sinyal digital. Hari ini kita berbicara tentang quantum computer begitu kan, yang katanya kalau quantum computer ini terbit, cryptocurrency itu langsung done, habis begitu ya. Kenapa? Karena cryptocurrency itu kita mining crypto itu ya dalam hitungan detik saja beres oleh quantum computer. Benar-benar nanti kecepatannya luar biasa. Hari ini, di bulan-bulan ini, kita mengetahui ada yang namanya biocomputing. Kalau digital computing itu menggunakan resistor itu ya, resistor yang kecil-kecil gitu ya, bisa menyimpannya 1 dan 0. Hari ini pakai sel hidup. Jadi bayangkan itu CPU itu ya, mungkin di sini ada yang tahu komputer ya, ada CPU, prosesornya itu ya, itu di dalamnya sel hidup. Dan itu sudah diteliti gitu ya. Ini sel hidup beneran gitu ya. Jadi hari ini perkembangan teknologi itu sangat luar biasa. Nah, kita masuk ke next slide begitu ya. Ini hanya pengantar saja, next saja, begitu ya. Nah, kita melihat sekarang, ini adalah penelitian dari McKinsey, beberapa minggu yang kemarin, begitu ya, kita melihat di sini bahwa perkembangan AI, ini bisa dilihat gitu ya, setelah diteliti begitu ya, ini adalah increase economic project. Mungkin ini nggak tampak jelas, tidak ada masalah, nanti akan dibagikan begitu ya, termasuk data-datanya ini semua. Ada peningkatan yang sangat signifikan ketika perusahaan kita menggunakan AI. Setidaknya bisa mempengaruhi 15-70%. Nanti saya akan juga ceritakan di perusahaan-perusahaan kami juga sekarang sudah menggunakan AI. Dan hari ini ya kita mengenal ada istilahnya solopreneur. Artinya satu orang saja menjalankan perusahaan. Dan anak-anak muda hari ini, Gen Z hari ini, semuanya kan banyak yang hikikomori begitu ya, pengen ada di dalam rumah. Sampai nanti ya ada fakta-fakta bahwa Korea Selatan sekarang ini kan banyak anak-anak yang shutting down di dalam kamar begitu ya. Sekarang mereka ngasih $490 per bulan
agar anak-anak yang hikikomori ini, yang pengen mengunci diri di dalam kamar ini, mau keluar. Pemerintah Korea begitu ya. Jadi lagi tren anak-anak muda ini, saya tidak tahu, tadi kita sempat ngomong gitu ya, nyari ya pegawai hari ini susahnya setengah mati begitu ya. Ya karena anak-anak semuanya pengen kerja dari rumah. Pertama kali kalau mereka diundang interview, bisa WFH, bisa Zoom, tidak interviewnya. Begitu ya. Nah, itu nanti bulan depan kita akan membahas. Next. Kita melihat bahwa 49% khawatir. Khawatir tentang AI. Ini survei di Amerika begitu ya, yang melakukan adalah Microsoft. Hampir setengah dari kita khawatir terhadap perkembangan AI. Tetapi ironisnya adalah 70% mengatakan bahwa ya nggak apa-apa kita pakai AI. Kenapa? Karena saya lebih mudah kalau menggunakan AI. Nanti penelitian komplitnya akan kita bagikan, begitu ya, karena keterbatasan waktu. Ya, saya melihat di atasnya kepalanya buruan ini seperti seakan-akan ada jam ini ya. Tinggal setengah jam lagi nih saya ini. Dan saya harus ngebut ini, ya begitu ya. Oke, next, tolong. Ya, ada 3 finding utama, nanti penelitian ini akan kita bagikan. Yang pertama adalah digital debt is costing us innovation. Ini bukan masalah debt di bidang finansial begitu ya, tetapi hal-hal seperti COVID dan lain-lain itu sangat mengakselerasi perkembangan dari teknologi hari ini. Yang kedua, hari ini AI Employee Alliance, artinya adalah setiap, ini yang ketiga gini ya, setiap employee hari ini harus dipowered by AI. Apalagi kita hari ini mengenal istilahnya generative AI. Nah, kita akan melihat generative AI ini ada 2 yang akan kita bahas di hari ini. Yang pertama adalah yang gambarnya layar ini adalah Midjourney. Ini untuk generate gambar. Ya, kalau kita melihat di kitab Kejadian, Allah berfirman dan semuanya jadi. Hari ini juga kita bisa berfirman, kita mengetik dan semuanya jadi juga, guys. Begitu ya. Yang kanan mungkin sudah tahu semua, ini adalah logo dari OpenAI gitu ya, ChatGPT. Next. Nah, kita melihat generative AI itu akar katanya adalah generativity. Nah, makanya ini kita harus tahu. Generativity ini adalah konsep sosiologi begitu ya, di tahun 1960-an 1970-an. Bagaimana generasi tua itu bisa menurunkan ilmunya kepada generasi muda dengan cara yang menyenangkan. Itu yang akar kata dari generative AI, itu dari generativity. Ya, mungkin kita juga harus berkaca begitu ya, apakah KBC ini menurunkan ya ilmu-ilmunya yang dari suhu kita ini dengan cara yang menyenangkan. Ya, kalau pesertanya banyak begini, mungkin caranya sudah mulai menyenangkan ini ya. Begitu ya, berarti biskomnya memang harus diperbanyak begitu ya. Sama seperti mungkin ada teman-teman di Bandung yang ikutin ini setiap minggu katanya biskomnya. Di setiap hari Rabu ya. Kok kalah kita ini di Jawa Timur ini? Berarti mungkin kurang bekerja keras apakah Buruani ini ya? Jok-jok. Begitu ya. Makanya kan kita merasa nyaman gitu ya. Chatting itu bisa berjam-jam dengan AI. Kenapa ya? Karena nyaman begitu loh. Bagaimana kita ini bisa menurunkan ilmu kepada generasi berikutnya itu dengan nyaman. Itulah konsep dari generativity yang sebenarnya. Next. Nah, kita melihat. Oh, sudah ganti. Wah, ini gawat ini. Begitu ya. Ya, ini konsepnya saja, ada AI, machine learning, deep learning ya. Kalau ngomong dengan orang teknis misalnya ya seperti saya, seperti Pak Dharma, jangan sekali-sekali ngomong AI. Karena kita tahu ini bukan orang teknik ini ya, karena AI itu adalah sesuatu yang paling vague, yang paling samar-samar. Ya. Kalau kita sudah ngomong anak IT ya, mulainya itu adalah dari machine learning. Begitu ya, di dalamnya machine learning ada deep learning. Ini ada banyak ya, cuma kita nggak bahas. Next. Nah, generative AI itu adalah bagian kecil dari deep learning. Next. Neural network. Ya, generative model di sini. Jadi ini hanya sebagian kecil saja. Kalau kita mau membahas AI itu banyak sekali. Ya, ini hanya untuk gambaran saja. Jadi AI itu adalah sesuatu yang sangat luas. Yang kita bahas ini hanyalah sebagian kecil saja. Generative model ini ya bahasa teknisnya adalah large language model sebenarnya ya. Bagaimana kita mengumpulkan semua hal itu, kemudian kita proses informasi-informasi yang sangat banyak itu kita kumpulin. Ya intinya seperti itu. Next. Nah ini ada key insight, rasanya nggak nutut kita bahas. Nanti laporan ini semua
khusus untuk yang datang onset, ya nanti akan mendapatkan semua ini. Nanti bisa dipelajari begitu ya. Yang tidak datang onset ya mohon maaf begitu ya. Berarti bulan depan harus datang onset ya. Ini laporan-laporannya akan kita berikan semua. Karena nggak nutut ini ya, ini 25 menit lagi, gawat benar kita ini ya. Dikejar waktu kita ini ngomong ya, next gitu ya. Nah, kita melihat perkembangan AI di 3 tahun terakhir ini, kita melihat ya perkembangannya luar biasa. Ini patennya ya, di Amerika saja. Kenapa Amerika? Ya Indonesia tidak ada datanya. Jadi ya saya ngambilnya yang Amerika terpaksa begitu ya. Ini sangat tinggi di tahun 2021. 2022 kita melihat ada ChatGPT mulai masuk gitu ya di November ya. Saya sudah tidak tahu itu ya. Patennya berapa? Karena Amerika sendiri ya sama ini nih. Ini dokumen negaranya Amerika. Bahkan Amerika hari ini di bulan 5 kemarin gitu ya. Di bulan pertama dia sudah ada dokumennya AI research dan untuk government-nya itu mereka funding. Ya di bulan 5 kemarin dokumennya sudah langsung diganti lagi. Jadi ini tidak sampai 1 tahun ya, tidak sampai setengah tahun. Dokumennya sudah di-revise. Ya, fundingnya untuk AI diperbesar untuk US ini. Ya, kenapa? Karena kalah dengan China begitu ya. China itu funding AI-nya 27% di dunia. US cuma 20% saja. Ya, makanya mungkin sekarang China lebih berkembang di AI ya mungkin salah satunya karena masalah fundingnya ini. Ya, Amerika mungkin agak ketar-ketir ya, kita nggak ngomong politik begitu ya. Tapi ya makanya sampai dirubah juga. Mungkin mengingat juga Putin pernah berkata begitu ya, siapa yang menguasai AI, siapa yang punya data paling banyak, memanfaatkan untuk AI, dia yang akan menguasai dunia. Begitu ya, Putin pernah berkata seperti itu ya. Next. Nah, hari ini kita mau mulai masuk saja, kita mau membandingkan. Mungkin yang Bapak Ibu tahu, yang chatting-chatting ini, yang tadi kita ngomong bersabda dan semuanya jadi itu tadi ya, itu kan ada ChatGPT ya, ini nanti teman-teman juga perlu mencoba. Nah, sebenarnya ada beberapa. Yang paling terkenal itu ada 3. Mungkin yang paling terkenal yang paling kiri ini ya, ChatGPT. Tapi sebenarnya ada yang juga Bing AI. Punyanya Microsoft. Bing AI ini dibangun di atasnya ChatGPT, tapi sekarang lebih powerful. Dan yang ketiga, Bard. Walaupun Google ya mau ganti ini gitu kan ya. Next, kita mau coba membandingkan 3 hal ini. Kita nggak akan bisa membahasnya semua, kita akan membahasnya 5 saja. Ini sebenarnya ada 14-20 pertanyaan. Nanti risetnya ini riset ini disiapkan oleh teman-teman KBC begitu ya. Ini risetnya kita sendiri ya. Nanti full riset lengkapnya teman-teman yang hadir offline bisa mendapatkan. Yang online sekali lagi mohon maaf gitu ya. Karena ya berarti Anda harus datang di bulan depan gitu ya karena temanya nyambung di bulan depan. Nah, kita mau melihat ya, kita mau press test ChatGPT, Bing dan juga Bard. Pertanyaannya adalah ini informasi terbaru ini tim kita melakukan ini di bulan kemarin begitu ya. Kita lihat ya informasi terbaru kita ngetesnya adalah bulu tangkis Malaysia Open 2023. Ya, ini ChatGPT yang di sini Microsoft Bing AI, yang di sini Bard. Ya, nomor 1, ternyata Bard ya tidak bisa bahasa Indonesia. Begitu ya, ya. Jadi sebenarnya ini harusnya kita coret saja begitu ya. Cuma ya nanti ada kelebihan-kelebihannya khusus untuk Bard. Jadi ya harus pakai Google Translate dulu begitulah ya. Nah, kalau yang Bing AI kita di sini bisa melihat ya ini contohnya begitu ya. Nah, saya langsung saja. Kalau untuk informasi seperti ini, sebenarnya pemenangnya adalah Bing. Kenapa? Karena dia memberikan referensi. Kalau ChatGPT, kita nggak tahu dia ini ngaco atau tidak. Ya. Kelemahannya ChatGPT di situ, dia itu tidak pernah memberikan referensi. Ya, mungkin teman-teman pernah tahu ada kasus-kasus ya seperti pengacara pakai ChatGPT ya. Saya mau lihat kasus-kasus sebelumnya, ternyata kasus-kasus sebelumnya itu berkhayal. Ya, khayalan. Itu yang kita sebut dengan deepfakes ya. Ya, penipuan yang sangat dalam begitu ya. Contoh-contoh lain ya, ada ceritanya ChatGPT ini by the way baru saja di-sue oleh beberapa politikus, termasuk salah satu mayor yang ada di Australia. Kenapa? Ya, karena dia gacor itu ya, nggak tahu ini yang dari lain tempat tahu gacor enggak, yang di sini rasanya tahu semua ya. Gacorannya itu seakan-akan benar gitu ya.
Tapi dia gacor itu mayor Australia ini ada kasus gitu loh, padahal tidak pernah ada kasus seperti itu. Iya, ini nggak tahu nih khayalannya dari mana ini, ya. Jadi untuk informasi-informasi seperti ini sebenarnya yang paling bagus adalah menggunakan Bing AI, bukan ChatGPT. Ya, coba next begitu ya. Next saja ini yang pakai BART ya. Demikian juga dengan event yang hari ini. Kita ngomong event sekarang hari ini Crimea. Ya, ini adalah suatu tempat kota perbatasan begitu ya antara Ukraine dengan Rusia begitu ya. Ini kan pindah-pindah begitu ya kota ini ya, yang ini dikuasai ini nanti dikuasai lagi dengan lain-lain begitu ya. Kita tanya begitu ya. Dua-duanya bisa menjawab dengan betul. Crimea ini ada di mana? Di Ukraine. Begitu kan? Tetapi kita bisa melihat di sini begitu ya. Informasi seperti ini harus ada referensinya. Jadi sebenarnya untuk informasi-informasi yang berbau informatif, yang kita mencari fakta, lebih baik kita menggunakan Bing AI. Jangan kita menggunakan ChatGPT. Sekali lagi, karena ya kita bisa saja tertipu oleh deepfakes-nya ini ya. Ngarangnya ini bisa agak ngalur-ngalur ngidul gitu ya. Nah, next. Ya, ini oke. Termasuk juga informasi yang tidak pasti seperti Notre Dame, The Fighting Irish ya, mungkin yang suka rugby, yang suka American football mungkin tahu ini semua. Mungkin kita bisa juga ganti dengan Red Devil Manchester United misalnya. Iya, ini kan informasi nggak pasti. Nah, yang berbau seperti ini sekali lagi Bing tetap yang paling oke karena dia ngasih referensi. Next. Nah, sekarang bagaimana dengan pencarian yang kompleks? Ya, ini misalnya ya kita nggak usah tanya lagi gitu ya kita ke ITC ya tanyai satu-satu ya. Kita mau nyari misalnya ya, ini mungkin untuk yang generasi muda ya PC gaming yang dapat memainkan Overwatch 2 ya, Overwatch 2 itu nama game gitu ya. Pada pengaturan misalnya ultra. Ya, grafisnya ultra. Saya mau dapat spek PC yang paling murah ya karena saya pelit begitu ya. Jadi saya mau yang paling murah gitu ya. Nah, ketiganya bagus begitu ya, tapi kalau pakai Bing ya jawabannya terlalu singkat begitu ya. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah next. Itu adalah menggunakan BART. Tapi sekali lagi tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau mau tanya begitu ya harus pakai bahasa Inggris ini. Jadi untuk sesuatu yang berbau spek ya, kalau kita mau tahu spek lengkap untuk misalnya obat yang mengandung ini begitu ya, komputer PC, komputer laptop paling murah untuk main game tertentu ini begitu ya, pakailah BART. Kenapa? Karena di sini ada pro, con, ya harga-harganya, speknya dia cukup lengkap. Jadi kalau BART itu dia tuh tidak pelit ininya apa kata-katanya begitu ya. Kalau yang lain itu Bing itu terlalu pelit ya, bacau dewe referensinya, bacau dewe referensinya. Memang pelit begitu ya. Oke, kita lanjut gitu ya ke pertanyaan 6. Ya, pertanyaan nomor 5 dan yang lain-lain bukan salah, bukan typo ini. Memang sengaja kita skip begitu ya untuk khusus yang di sini nanti bisa baca report lengkapnya. Nggak bisa gimana? Pakai ChatGPT ya, masukkan PPT-nya begitu ya. Tolong rangkum gitu ya. Semoga bisa ya. Kayaknya sih nggak bisa ya karena gambar-gambar semua yang saya buat itu ya. Nah, kita pakai problem solving ya. Ini ada analisa keuangan gitu ya. Wah, ini kan ada yang sudah ikut Kingdom Financial ya. Kelihatannya sebentar lagi Kingdom Financial harus ditutup. Oh, tidak. Ya, di sini ada ini. Waduh, saya bisa di blacklist ini sebentar lagi begitu ya. Nah, kita lihat begitu ya. Analisa keuangan rumah tangga ya. Ini kasusnya seperti ini ya. Ini mungkin kecil-kecil. Saya punya uang 20.000. Ya. Saya mau $20.000 ini ya. Saya masih belum bisa beli rumah nih. Saya nyewa rumah begitu atau nyewa apartemen $3.600 let's say per bulan. Ya kan? Tolong buatkan saya financial planning saya. Ini berapa persen untuk saya saving, berapa persen untuk saya apa ya. Tolong buatin financial planning saya. Mana yang lebih bagus kira-kira? Ya, semuanya kacau. Ya. Kenapa? Kalau yang berbau matematika seperti ini, jangan sekali-sekali tanya, ya betul sih 10% untuk ditabung apa-apa begitu ya. Coba dijumlahkan, hasilnya lebih dari 100%. Begitu ya. Ya ini berarti masih ngaco plus-plus begitu ya. Karena itu sekarang kan ChatGPT juga kerjasama dengan AlphaGo dan sebagainya begitu ya. Hah? Pakai iman ya, ini lebih gawat lagi nih kelihatannya.
Ya, jadi yang berbau seperti ini, ya jangan pakai dulu ya, tetap ikut KF ya. Kesimpulannya tetap ikut KF ya. Ini nanti saya takutnya kata-kata saya dipotong-potong ini ya. Saya nanti dilaporkan ini ya. FYP. Oke, nah jadi itu adalah perbandingan antara ChatGPT, Bing AI, dan Bard. Ya, bagi yang tidak pernah mendengar ini semua, apalagi tidak pernah ngetik begini ya, ya saya tidak ada masalah kok. Saya bukan tipe dosen, walaupun saya memang dosen begitu ya. Jadi kalau mahasiswa saya ketak-ketik tidak ada masalah di sini begitu ya. Saya tidak mengharuskan ya nanti saya seperti pendeta begitu ya. Ya ini contohnya begitu ya. Di sini saja tidak bisa menghargai gitu. Saya tidak ya. Jadi mau langsung ketak-ketik praktek di sini boleh begitu ya. Biar nanti juga kita sesi 1 jam berikutnya kita enak. Wih, 13 menit lagi, guys. Ya, ya, ya next saya, begitu ya. Oke, next. Oke, nah intinya adalah, ya sebenarnya kuncinya itu adalah di prompt. Ya, kan tadi kan mungkin terlalu kecil-kecil begitu ya. Nah, caranya gimana untuk kita bisa tanya? Sebenarnya kuncinya itu adalah di prompt. Prompt itu apa? Yang ketap-ketip itu loh. Ya, kalau di Google kan ada ketap-ketik type here begitu ya, itu prompt gitu ya. Nah, kita next. Ada 4 hal. Ya, 4 hal yang perlu kita ketahui untuk kita bisa mengenerate. Ya, sebenarnya prompt itu semakin lengkap semakin baik. Tetapi bagi Anda yang misalnya masih pemula, ini adalah langkah-langkahnya yang paling gampang. Jadi ketika Anda memulai suatu chatting ya, nanti ini kalau yang nggak pernah sama sekali mungkin ini membayangkannya susah gitu ya. Harus dicoba begitu ya, masuk dulu di chat.openai begitu ya, .com begitu. Nah, dicoba begitu ya. Misalnya kita mau membuat PR, press release. Misalnya, ini contohnya aja ya untuk KBC ini ya. Nah, yang pertama itu kita set konteks. Seperti apa contohnya? Next. Ya, kita mau buat PR, press release untuk KBC, untuk event kita kali ini, gitu ya. Wih, kecil-kecil ini ya. Waduh, ini. Ya, jadi saya ngomong ini saya ngomong ini yang kelihatan mungkin foto saya ya. Mungkin terlalu kecil juga foto saya gitu ya. Saya bacakan ya. Saya butuh press release untuk Kingdom Business Community KBC ya. Saya minta mereka untuk baca di https://kbc.org bahwa di hari ini KBC mengadakan business community dengan tema ChatGPT dan prompt. Terus dalam bahasa Indonesia. Nulisnya maksudnya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini konteks. Konteksnya apa? Kita mau buat press release untuk KBC. Temanya ChatGPT dan prompt. Nah, itu konteks. Kita memerintahkan ChatGPT, Bing AI, Bard untuk membuat press release untuk kita. Ya, hasilnya seperti ini ya. Wah, ini lumayan lah begitu ya. Walaupun ini nanti ya menurut John Doe dan sebagainya ya masih John Doe. Begitu ya. Nah, sudah kita set konteks. Next, berikutnya. Gitu ya. Kita mendefinisikan goal-nya. Task-nya kita nih apa? Jadi kita lanjutin chatting-nya. Kan tadi sudah tuh ya, dibuat press release-nya tuh ya. Nah, sekarang kita mau mendefinisikan. Nah, contoh mendefinisikan ini seperti apa? Next. Begitu ya. Nah, oke. Saya mau press release tadi diperbaiki. Ya ini tasnya ya, lebih ditekankan pada komunitas di zaman ini yang bisa menebus bisnis. Wah ini teologinya begitu ya. Kita kan business as a mission dan redemptive entrepreneurship begitu ya. Kita dari Amanat Agung business as a mission dan redemptive entrepreneurship dari Mandat Budaya begitu kan. Keren banget kita ini ya. Begitu ya Pak Ijen ya. Kelihatannya teologi saya salah guys, jadi jangan didengarkan kalau begitu ya. Untuk pekerjaan begitu ya, dalam kurung saya sudah kasih redemptive entrepreneurship. Begitu ya, dibaca ini ya, ini tulisannya kecil-kecil ya, tapi kalau dibaca di sini, ngawur plus-plus guys. Karena ternyata ChatGPT tidak mengerti teologi guys ya. Business as a mission ini apa dan sebagainya, berarti ChatGPT juga perlu ditebus begitu ya, perlu dibebaskan ChatGPT ini begitu kan ya. Nah, ternyata ngawur guys. Ya, berarti kan kita ngaco nih. Apakah kita harus mengulang kembali chattingnya? Oh, tidak perlu ternyata. Ya, ini bahasanya jadi ngaco nih, karena dia tidak tahu teologi redemptive entrepreneurship itu apa, business as a mission itu apa ya.
Dia nggak tahu gitu. Nah, kita bisa ngedit ya. Ngeditnya tuh di sini guys. Ya. Klik begini ya. Oke, kita edit. Next slide. Gitu ya. Nah, ada tulisannya di sini jadinya 2/2. Ya kan ya? Saya nggak bawa pointer yang lupa ini soal. Ya, kita mampatkan saja. Tasnya kita persingkat. Ya, nggak usah ngomong teologi aneh-aneh begitu ya. Oke, lebih tekankan pada pentingnya komunitas di zaman ini. Ya, segitu aja. Tasnya begitu ya. Jangan yang aneh-aneh. Semakin aneh-aneh ya kalau dia pinter, sudah pinter mungkin nanti 4.5 atau 5 ya, versi 5. Baru dia tahu teologi begitu ya. Yang sekarang belum tahu. Nah, ini sudah mulai genah. Nah, next. Kalau sudah mulai genah, nah kita mendefinisikan role-nya apa dan tone-nya apa. Nah, misal ya, tone ini contohnya ya, kita buat ya, next gitu ya. Saya kasih perintah lagi, kan tadi sudah mulai genah ya. Perintahnya kecil-kecil ini ya. Ubah press release di atas ya, yang tadi sudah dibuat itu, gitu ya. Dengan kutipan dari Tan Icien sebagai Presiden KBC Jawa Timur, nada bicaranya harus tegas dan sedikit diktator. Begitu ya, kan kita mau ngetes ya. Mau ngetes ya. Nanti Anda bisa lihat di sini begitu ya. Tuh ya, menurut Tan Icien, saat ini kita hidup di zaman ya bla 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 bla. Ya terus begini juga ya. Acara ini ya menyajikan ini. Saya di sini apa? Saya berharap ya semua bla 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 ya. Ini nadanya sudah agak diktator ini ya. Kalau di sini masih berharap ya, nanti di sini perintah. Ini sudah kalimat perintah ya. Jadi mari gini bisa menggantikan Korea Utara kelihatannya begitu ya. Ya, jadi ChatGPT itu bisa di-set sampai tone-nya pun kita mau seperti apa, itu bisa. Ya, dan yang terakhir next slide begitu ya. Ya, kalau press release satu tadi itu enggak apa-apa, tapi kalau kita misalnya mau buat untuk caption Instagram dan sebagainya ya, jangan cuma minta satu, minta beberapa. Ya kan, minta 5, minta 10, nanti dia buatin. Jadi nanti kita bisa milih kan, dari 5, 10 caption ini misalnya kita mau Instagram, males begitu ya, kita bisa pakai ini. Nah, next saja. Oke ya. Kan mungkin tadi ini ngomong apa begini, sudah sangat cepat ya kan, yang tadi itu ya di Fantas ya, sebelum di Fantas ini di-define dulu semua begitu kan. Kemudian yang nomor 3 rule-nya ini bagaimana, ini ngomong apa? Ya, oh tenang saja. Ya, kalau Anda masih bingung dengan semua itu, ada cheat sheet-nya ternyata begitu ya. Ya, nanti di ChatGPT-nya ini Anda cuma perlu mendownload AI Prompt. Ini lambangnya AI Prompt, AIPRM. Ya, jadi Anda tidak perlu nanti nulis ya. Kingdom Business Community membutuhkan press release ya dengan tema ini kepanjangan kan. Anda juga mulai pening kan dengan yang saya omongkan ini apa begitu ya. Ya, ya sabdanya Tuhan memang spesifik begitu ya. Tapi kalau kita jangan spesifik dulu, Pak ya. Kita maunya yang ringkas saja, Pak. Ya. Nah, ada yang namanya AI Prompt. Nah, AI Prompt ini apa? AI Prompt ini dibangun di atasnya ChatGPT. Next slide. Begitu ya. Nah, jadi nanti kalau Anda download AI Prompt ini, nanti ChatGPT Anda berubah menjadi seperti ini. Nah, biasanya ini adalah halaman kosong, ya kan? Halaman kosong Anda mau nulis apa prompt-nya. Ini kosong. Gitu ya. Nah, tapi kalau pakai AI prompt ya langsung begini. Mau nulis apa, Pak, Bu? Mau nulis buku? Boleh. Ya, ini nanti bisa dilihat di bawah ya. Saya ada contoh-contohnya, cuma ini tinggal 6 menit, guys. Sudah notut ya. Jadi mau nulis SEO, tinggal masukkan aja. Nanti ada contohnya saya gitu ya. Mau nulis apa? Mau nulis buku. Tinggal nulis saja buku. Misalnya tentang apa? Business model generation atau business model canvas. Ya, nanti dia akan langsung buatin 15 bab. Jadi kita tinggal males saja gitu kan ya. Nanti di sini tinggal ada next, klik, next, klik ya. Gitu aja sudah. Jadi enggak usah saya mau menulis buku tentang bisnis model kanvas 15 bab. Bab pertama 1000 kata, bab kedua 5000 kata, bab ketiga berapa kata, kan panjang ya. Itu kan kita mendefinisikan tasnya kan seperti itu kan. Biar bisa semakin detail kan semakin bagus begitu ya. Males kita. Udah pakai ini aja ya. Temanya mau apa Pak Bu? Ya, tulis saja. Udah? Ya, nanti next misalnya gitu ya. Keluar begitu ya ini. Ini kalau nulis buku begitu ya. Saya cuma nulis bisnis model kanvas ya, langsung keluar seperti ini guys. Sudah?
Ya, nggak usah nulis lagi. Ya, klik continue. Ini tag ya. Dia nulis lagi. Sudah, continue. Ini ya. Ini jadi apa? Ini untuk yang males begitu ya. Atau yang kedua yang nggak mudeng-mudeng ya. Yang nggak mudeng-mudeng, wes pakai ini aja ya pasti mudeng gitu. Kalau ini saya belum mudeng, aduh saya nggak tahu ya. Mau pakai apa lagi sudah. Ya mungkin ya memerintahkan AITRE atau AI Rohani mungkin ya boleh juga begitu ya. Oke, next joke gitu ya. Nah, sama juga ya kalau tadi itu adalah untuk teks. Hari ini kita juga ada yang namanya Midjourney. Ini adalah ya Anda bersabda begitu ya, image jadi. Gitu ya. Ada contoh-contohnya, mungkin kita nggak bisa bahas semua begitu ya. Waduh, ini jadi ini seperti ini ya. Kalau OpenAI itu juga punya generator namanya DALL-E. DALL-E, D-A-L-L-E begitu ya. Nah, tapi itu tidak konsisten. Nah, kalau Anda pakai Midjourney, ini foto Anda misalnya ya. Ya ini saya ngawur aja, saya ambil saja ini ngawur begitu ya. Foto ini begitu ya. Terus diganti ya foto ini linknya begitu ya, in space. Ya dia langsung buatin. Saya mau coba pakai fotonya Pak Ijen, tapi saya takut nanti pulang dari sini saya kena undang-undang ITE lah dan sebagainya. Agak berat sekarang Bos Ijen ini gitu ya. Gara-gara katanya dia sudah selama 10 tahun lebih ini ngikutin Biskom ya. Dia sekarang jadi melek hukum katanya. Jadi Biskom ini sangat berguna bagi seorang Ijen begitu. Ya jadi saya takut. Ya jadi saya pakai ya nggak tahu ini. Semoga yang ini nggak ada ini ya. Saya nggak tahu juga ini nanti saya juga di-show ini gawat juga ini oleh cewek ini begitu ya. Saya juga nggak tahu nih. Next begitu ya. Nah, misalnya mau membuat karikatur atau karakter ya, tinggal bersabda saja Anda. Ya, oh very attractive, lean, bla bla bla. Semakin lengkap, semakin detail juga. Ya, nanti saya bisa tunjukkan contohnya begitu ya. Kalau yang sekarang ini baru yang Midjourney-nya gitu ya, waduh keren sekali gitu ya. Bisa sangat detail gitu ya. Pixelnya besar sekali kalau nanti di zoom itu sangat detail. Gitu ya. Ya, itu nanti lah gitu ya. Nggak nutut nih. Next, contoh berikutnya ya seperti ini gitu ya. Ini mau membuat arsitektur dan sebagainya, arsitektur digabungkan dengan alam begitu ya. Ya, keren sekali begitu ya. Bahkan kalau Anda misalnya ya punya denah bangunan atau denah stage begitu ya, Anda masukkan ke Midjourney, Anda mau membangun stage dengan denah seperti ini, masukkan saja nanti dia akan bangunkan stage-nya. Begitu ya. Next. Begitu ya. Ini adalah contoh-contoh penerapannya. Ini adalah majalah marketing. Ini saya lupa ini marketing Aussie atau marketing mana begitu ya. Ini majalah ini ya di yang bulan ini, bulan Juni atau bulan Juli ini gitu ya. Biasanya kan Juli kan sudah banyak bajakannya ya. Ya saya pengakuan dulu ya, ini saya bajak ini majalah ya. Jadi saya nggak beli ini begitu ya. Dia buat sampulnya ini itu sudah pakai Midjourney itu tadi semua. Gitu ya. Teman saya seorang fashion designer yang saya nggak bisa buka di sini gitu ya karena dari komunitas lain begitu. Dia buat fashion designer, dia gambar draft pakai tangan begitu ya, terus dimasukkan di Photoshop sangat sederhana begitu ya. Dia masukkan, nanti bisa jadi sama seperti model-modelnya juga dan dia jual itu semua 300.000. Jadi sekarang arsitek, interior designer, ya, kemudian juga desainer fashion designer ya, semua sudah pakai ini. Gitu ya. Sangat efisien. Makanya tadi saya di awal ngomong ya, solopreneur. Ya, enggak usah pegawai. Satu orang saja itu bisa melakukan everything. Misalnya Anda interior designer, Anda mau buat 3D Max begitu ya. Kalau dulu 3D Max karena istri saya ya waktu kita masih pacaran ya juga pening juga ya buat 3D satu itu lamanya setengah mati ya. Sekarang Nvidia 3D, ya Anda bersabda, jadi 3D, muter ya. Nanti kalau ada waktu bisa dicek, Nvidia 3D begitu ya, Magic 3D, Nvidia Magic 3D. Itu untuk objek-objek yang 3D. Kalau ini kan masih 2D begitu ya. Jadi implementasinya itu banyak sekali. Anda tadi bisa melihat ya implementasi di marketing ya untuk SEO lah, untuk caption lah, untuk semuanya. Yang marketing itu bisa. Yang berhubungan dengan desain bisa. Nanti ya mau yang berhubungan dengan apa juga ada sendiri-sendiri ya. Nanti mungkin PR-nya juga begitu ya. Nah, sekarang bagian Anda gitu ya. Apa? Arsitek kah? Apakah? Ya.
Semuanya itu sudah ada AI-nya. Ya, next. Ada satu situs yang namanya thereisanaIforthat.com. Ya, agak panjang ya. ThereisanaIforthat. Ya, di sini ya kan, ini yang baru launching semua, ada prompt engineering ini untuk buat esai ya, untuk writing ya, bahkan untuk dream interpretation. Ya, sudah tidak perlu pendeta kelihatannya. Ya, langsung ini dream interpretation, gila ini ya. Begitu ya. Ya, virtual CMO ya, virtual assistant ya, semuanya ada. Mau apa? Desain idea, religious advice. Ya, KBC aja belum ada ya. Masa AI-nya sudah ada begini ya. Gitu kan ya. Dan banyak sekali ya, next begitu. Ini yang just launch begitu ya. Ini yang paling banyak begitu ya, ada Auto GPT, ada God Mode itu ya, itu sama seperti tadi, itu namanya Auto GPT, yang tadi AI Prompt itu gratisan begitu ya. Nah, ya, learning ya, 2 minggu lalu kita juga dari Menara Astra begitu ya, 3 minggu lalu ya, ada acara di situ ya. Sekarang untuk pembelajaran, ya untuk membuat silabus, itu hanya mengetikkan saja. Mau buat silabus untuk pelajaran apa? Digital Marketing 101 misalnya, dia akan membuatkan silabusnya, dia akan membuatkan bahan-bahannya, sampai kuis-kuisnya pun dibuatin semua. Ya, jadi semua sekarang bisa jadi guru. Ya kan, ya saya juga mau pengakuan dosa, tapi ini kelihatannya direkam sih. Nanti ketahuan saya, alma mater saya bisa nge-ban saya ya. Kalau saya lulus gara-gara GPT begitu ya. Oke, next begitu ya. Ya, nah pertanyaannya sekarang, apakah hari ini waktunya saya beralih ke AI? Apakah saya harus invest di AI? Kan banyak-banyak AI-nya ini sekarang sudah mulai premium begitu ya. Yang gratis itu jarang-jarang begitu kan ya. Nah, ada satu cerita, dan cerita ini nyambung juga untuk pertemuan kita di bulan depan. Ya, IKEA. Kenapa saya pakai IKEA? Ya, karena saya setiap hari ngambil kopi gratisnya IKEA. Jadi saya merasa berdosa, jadi saya mau membicarakan sesuatu yang ya sebenarnya buruk juga ya bagi IKEA gitu ya. Ada satu proyeknya dia ya, let 100 drone bus ya. Jadi dia mengganti ini gudangnya semua pakai drone. Ngambilnya itu bukan pakai orang ya, pakai drone. Ya, tahun lalu. Ya, tapi hari ini ya, let 100 drone ya, boom. Artinya gagal proyeknya. Dia sudah invest ke 100 drone. Gagal. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh mengadopsi teknologi ya, drone lagi berkembang begitu ya, tapi gagal. Ya, next. Gitu ya. Nah, hari ini kita mau mendiskusikan ini begitu ya. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk bisnis kita? Ya. Apakah hari ini kita merasa masih FOMO? Ya kan? Kalau FOMO ya berarti kita harus managing teknologi kita, atau malah kita next slide gitu ya, FOBO begitu ya. Fear of better option. Oh, terlalu awal ini AI ini. Kelihatannya nanti dulu gitu ya. Next. Kita selalu melihat di sepanjang zaman, ada dua sisi seperti ini. Hari ini kita berada di critical junction sebenarnya. Sama seperti internet pada waktu awal muncul. Ya, kalau kita ngomongnya NFT dan sebagainya, kita ngomong ya ini bakalan budaya pop, populer aja. Gitu kan. Tapi hari ini AI, ini merupakan sesuatu yang dasar. Nanti bisa kita lihat beberapa fakta sebelum kita tutup begitu ya, sudah lebih, tapi ini kita melihat gitu ya, di tahun 1980-an, akhir 1980-an, waktu internet lagi boom-boomnya gitu ya, sampai puncaknya kan di tahun 95, muncul website yang sampai hari ini website kan tidak pernah berubah ya, HTTP, www ya, sosial media banyak berubah, tapi website dari tahun 95 sampai sekarang, Anda punya domainnya, ya pakai HTML, CSS, walaupun bahasa pemrogramannya diupdate dikit-dikit lah. Tapi teknologi ini tidak hilang, justru semakin di-enhance, di-enhance. Inilah yang disebut dengan pivotal technology. Yang satu skeptis, yang satu benar. Di setiap zaman selalu ada orang yang merasa takut untuk mengadopsi teknologi. Tetapi di sisi yang lain, orang yang berani dan sukses, ya ada juga. Di setiap teknologi, kita juga teringat ya, beberapa bulan lalu kita membahas tentang NFT dan FT begitu ya. Ya memang boom sih hari ini ya. Sudah hampir tidak terdengar lagi begitu ya. Next. Tapi kita mau lihat beberapa fakta.
Ini adalah penelitian dari World Economic Forum, The Future of Job 2023. Diprediksi, gitu ya. Bisa dilihat ya. Yang warna ungu ini, merah ini adalah jumlah job yang hilang. Yang warna hijau ini adalah jumlah job yang tercreate di tahun 2023 sampai 2027 ini. Jumlah job yang hilang ini badannya PBB ya. Gitu ya, yang ngeluarin PBB gitu. World Economic Forum. Yang hilang itu ada 4 ditambah 3 ya, 4 baris tambah 3. Yang tercreate itu cuma 3 baris ditambah dengan 9. Berarti jumlah pekerjaan yang hilang itu lebih banyak. Padahal pertambahan penduduk semakin tinggi. Kok bisa? Ya, gara-gara AI ini begitu kan. Karena tadi Anda sudah bisa melihat begitu ya, satu orang itu bisa mengerjakan banyak hal hari ini. Next slide. Begitu ya. Karenanya, jangan lewatkan bulan depan di tempat yang sama. Karena bulan depan kita akan membahas tentang transformation made. Tetapi PR-nya hari ini kita akan discuss. Ya, apa yang bisa kita lakukan terhadap AI ini di bisnis kita. Tadi kan Microsoft ngomong begitu ya, setiap employee hari ini harus dibenahi oleh, diperkuat oleh AI. Ya, walaupun ya mungkin ada udang di balik batu ya, karena Microsoft ini adalah yang baru nginjek ya 7 juta dolar ya, 7 juta ya, 7 billion begitu ya. 7 billion itu miliar begitu ya. 7 miliar dolar gitu ya ke OpenAI begitu ya. Nah, next. Tapi ini ada namanya Sidel Nile dari HBS, Harvard Business School begitu ya, yang mengatakan ya, hari ini kita ada di pivotal moment. Artinya hari ini kita ini berada lagi di awal-awal tahun 90-an sama seperti internet. Ya, AI ini bukan cuma boom di generative AI, tetapi kita melihat memang sepanjang tadi kan ada paten-patennya itu juga ya. Sepanjang tahun-tahun ini AI ini sudah mulai menguasai berbagai bidang. Bahkan hari ini semuanya itu berubah ke AI. Kita melihat Nvidia, sahamnya naik ya, lumayan ya. Yang pegang Nvidia lumayan ini ya. Gara-gara dia mengeluarkan chipnya itu, prosesornya, pakai AI. Dan kita melihat startup-startup yang di-funding hari ini, itu yang berhubungan dengan AI. Selain tadi ada satunya Impact, yaitu yang akan kita bahas bulan depan begitu ya. Kalau nggak dibahas ya nggak tahu lagi gitu ya. Ya suka-suka pembicaranya yang bulan depan. Pokoknya tugas saya mempromosikan Anda yang sudah hadir ini ya, Anda harus datang lagi bulan depan ya, karena Anda akan kehilangan banyak sekali dokumen-dokumen begitu ya. Kalau tidak datang ya, hari ini kita mulai kejam begitu ya. Yang datang saja yang dapat dokumennya ya. Jadi Anda juga jangan bagi-bagi begitu ya. Biar semuanya datang bulan depan gitu ya. Oke. Thank you. Jangan pergi dulu. Ya, kita akan melakukan sesi tanya jawab karena menurut saya tema ini jarang dibahas dan mungkin kalau dibahas tidak terlalu banyak yang tahu, gitu ya. Siapa yang di sini sudah pakai ChatGPT? Angkat tangannya yang gini loh Pak, jangan malu-malu. Nah. Oke, yang belum sudah pernah download atau belum atau? Hah? Halo? Belum. Jadi berapa hari yang lalu saya sudah pakai ChatGPT mungkin kira-kira ya berapa ya 3 bulanan gitu ya. Terus berapa hari yang lalu saya tanya sama ChatGPT belum pakai yang AI prompt. Terus saya tanya gini, ask Jesus on the working. Terus dia keluarin semua tuh, Jesus itu apa. Terus saya penasaran, tanya juga, kalau ask Timothy Keller, salah satu pendeta di Amerika yang baru saja meninggal, terus saya tanya Timothy Keller tentang meaning of working. Dia juga jawab nih, banyak jawaban. Ternyata kalau tanya Timothy Keller lebih banyak daripada tanya Jesus gitu ya. Ya, karena Tuhan Yesus tidak pernah secara khusus khotbah tentang pekerjaan, tapi Timothy Keller saya tahu secara khusus sering ngomong tentang bagaimana kita bekerja, etikanya, bagaimana, dan macam-macam. Oke?
So, saya akan memberi waktu kira-kira 10-15 menit, mepet banget ya waktunya. Untuk teman-teman yang ingin tanya jawab. Ini susah loh datengin dia ini. Keleleng-keleleng melulu nih orang ini. Ya, silakan. Iya, Pak. Saya baca-baca kalau salah satu pekerjaan yang apa namanya di dunia ChatGPT ya, di dunia AI yang itu prompter itu gajinya sampai miliaran kalau nggak yang saya baca. Nah itu maksudnya kerjaannya dia ngapain? Apakah buat yang tadi tinggal pencet-pencet itu ataupun atau yang seperti apa gitu? Iya, Pak. Jadi sekarang memang ada writer prompt dan sebagainya ya, prompter itu ya. Prompter itu kan yang ketik-ketik itu ya, Pak ya. Sebenarnya ini kan bisnis ini tercipta hanya karena information gap, Pak. Begitu Anda sudah melihat seperti ini, lah ternyata banyak cheat sheet-nya begitu ya. Prompter itu memang digaji mahal itu di awal-awal, Pak. Ya, saya buka saja ya. Saya baru dari satu university begitu ya. Di university ini ya ada, waduh saya nggak enak ini. Semoga nggak ada yang saya dari university ini yang ikut itu ya. Jadi iya, Univ ABC ini begitu ya, di kota antah berantah begitu ya. Dia itu sebagai joki, Pak. Joki ya. Jadi males-males, Pak. Cuma ini Univnya kaya-kaya memang anaknya ya. Masuk ke satu jurusan yang ya ratusan orang begitu ya, yang ngerjakan mata kuliah PPKN saja. Tahu PPKN ya, Pak? Ya itu pakai joki, Pak. Sekali joki itu 300.000, Pak. Ya, jadi bisa dibayangin ya, pakai KN, kewarganegaraan ya, buat esai, satu esainya 300.000, Pak. Dikalikan misalnya 100 anak saja, Pak. Sudah dapat berapa, Pak? Kerjanya dia apa, Pak? Petik, Pak. Petik tadi itu. Tolong buatkan saya makalah tentang ini. Ya, ya makalahmu, saksi, di copy dulu, Pak. Makalahmu, tit, ya, meso maksudnya, Pak. Ya, ganti yang lain. Ya, copy lagi. Kamu ya coba bahasamu itu yang lebih elegan. Coba buat lagi dengan paham ya, Pak ya? Gitu-gitu saja, Pak. Ya, sudah dapat berapa, Pak? 300.000 kali kan 100, Pak. Itu satu tugas ya, Pak ya. Kewarganegaraan saja pakai joki, Pak. Gitu ya. Ini kita ngomongnya ranah university, Pak. Belum yang lain, Pak. Yang tadi saya sebutkan itu, Pak. Ya, prompter tadi, Pak. Dapat berapa, Pak? Miliaran, Pak. Ya, betul, Pak. Ada satu project, Pak. Ini teman kita, Pak, di Swiss, Pak. Oh, tidak boleh ngomong negara ya. Ngomongnya negara Eropa, gitu ya. Dia itu kerjanya itu branding agency, Pak. Ya, jadi dia itu membuat ya brand tone, brand story dan segala macam itu, Pak. Dia itu pakai ChatGPT plus Midjourney, Pak. Buat logonya pakai Midjourney. Dijual berapa, Pak? $300.000, Pak. Satu hari selesai. Dan kliennya tidak sadar, tapi dia merasa berdosa, jadi dia ngomong ke kliennya akhirnya. Dan kliennya tidak masalah. $300.000, Pak. Saya lupa $300.000 atau €300.000 ya, so-so gitu lah ya. $300.000. Jadi sudah miliar juga itu ya, Pak ya. Itu prompter itu, Pak. Ya, kita bersabda, dia yang mengerjakan. Maka terjadilah, Pak. Ya, tapi kan hari ini sudah mulai banyak cheat sheet-nya ya, Pak ya. Pasti kan, ya itu tadi, bisnis ini kan terjadi karena adanya information gap, Pak. Makanya pesan sponsor datang lagi minggu depan, Pak. Bulan depan. Ya, biar information gap-nya ini semakin kecil, Pak. Begitu. Oke, thank you. Ada lagi yang mau tanya? Saya Indra. Iya, Pak. Jadi kan kalau saya buat artikel atau apa itu pasti ada kan kayak copyright issue. Yes. Apakah memang pernah terjadi seperti itu, Pak? Iya, Pak. Kalau sudah degenerate ini, Pak, tidak ada lagi masalah copyrightan, Pak. Oh, oke. Ya, cuma memang ada kelemahannya, Pak. Begitu kan? Ya, copyright-nya dia bebas, Pak. CCAL dan sebagainya, Pak. Begitu ya. Itu maksudnya bisa Anda gunakan Tapi sendiri, modif-modif.
gitu ya. Iya. Kan banyak artikel-artikel tentang ESG. Kalau Iya. saya referensi di mana mungkin nggak, kalau si ChatGPT atau Bing AI kan ada referensi Iya. tadi ya. Ah, ah. Yaitu kata-kata dari situ, atau Ah, ah. mungkin kata-kata itu sama, nanti kalau saya pakai bisa palsu gitu kan ya. Tenang saja Pak. Jadi ada satu Pak untuk bisa melakukan parafrase Pak. Tadi saya sempat memparafrasekan ya. Misalnya tadi Pak Ijen ya nulis agendanya mau dari mana dan sebagainya. Saya praktek langsung aja ya Pak ya. Gitu ya. Jadi kalau Bapak takut dengan masalah isu copyright ya. Ini saya juga ngajarin Pak, ya putra-putri Bapak begitu ya. Saya tidak tahu sudah menikah belum gitu ya. Jadi kita di university itu juga ngajarin itu ya berbuat. Dosenmu share screen. Ya ini Pak. Bapak takut dengan copyright gitu ya. Pakai ini Pak namanya Pak, Quillbot Pak. Quillbot. Ini untuk memparafrasekan Pak. Ya, tahu ya parafrase ya Pak ya. Ya. Jadi tidak ketahuan Pak. Ya ini juga Pak, yang tadi saya sempat ngomong ya. Semua sekarang bisa jadi MBA Pak. Gampang Pak. 1 minggu jadi MBA langsung Pak. Tugas-tugasnya begini, ya kan? Masukkan Pak. Paraphrase Pak, iya. Karena Pak, dosen-dosen itu juga bisa tahu Pak. Jadi misalnya Bapak gitu ya, pakai Bapak ke jurnalis dan sebagainya ya, nanti yang sudah paham ya Pak menggunakan ini, kata-katanya Bapak itu dibalik Pak ke OpenAI. Gitu ya. Artikel ini kamu yang buat tidak? Maksudnya kamu itu ChatGPT yang buat tidak? Nanti dia akan ngomong, ya ini adalah artikel saya. Nah iya, tidak lolos Pak, kalau seperti itu Pak. Nah kalau Bapak takut copyright, parafrasekan Pak. Apa yang tidak ada AI Pak? Ya. AI ini ada banyak sekali Pak. Jadi kita ini pinter ngakalin Pak. Kan AI tadi ada 3.500 lebih sudah ya Pak ya. Banyak yang gratis ini. Ya, jadi tenang saja Pak, begitu ya. Ya mungkin nanti tidak tahu ini grupnya gimana. Jadi biar ini semakin seru ya, hype-nya kita bentuk untuk bulan depan ya. Mungkin ada grupnya ini. Ya kita hajar saja ini. Ya Bapak tanya-tanya aja, enggak apa-apa Pak. Nanti Bapak coba dulu aja gitu kan ya. Ya nanti bisa tanya ke Bu Ruani, Ko Ijen, begitu. Jangan tanya saya terus Pak. Ya. Apa bayarannya podo? Bayarannya podo Pak. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Ya, silakan Pak. Malam Pak, nama saya Chris. Ya Pak. Saya itu mikirnya gini Pak, ini kan teknologinya sangat tinggi ya. Kalau Indonesia itu kan kebanyakan usahanya UMKM, Iya. gitu ya. Nah ada nggak contohnya misalnya UMKM yang sudah pakai teknologi AI? Contohnya misalnya toko bangunan gitu misalnya. Ada nggak contohnya yang menggunakan teknologi ini sehingga dia berhasil meningkatkan penjualan? Misal nih, untuk bulan-bulan ini produk apa yang paling laku misalnya gitu. Boleh nggak seperti itu atau pernah diaplikasikan seperti itu? Nah, kalau itu bisa jalan, rasanya bisa diaplikasikan ke banyak bidang itu. Pernah nggak Pak? Makasih. Banyak Pak. Banyak sekali Pak. Hal-hal yang bisa. Student saja bisa Pak. Untuk pekerjaannya Pak ya. Untuk buat bisnis pun bisa Pak. Sekarang misalnya UMKM, Bapak mau buat bisnis. Ya. Satu hal yang paling susah itu adalah misalnya ya mikirin Pak. Nama brand saya ini apa Pak? Ya. Saya ini sampai tengkar Pak dengan partner Pak. Ini jelek gitu ya. Kita masukkan aja Pak ke ChatGPT ini Pak. Saya mau buat brand seperti ini. Tolong ya nama domain yang belum pernah terpakai apa dan sebagainya, daripada kita tengkar setelah itu namanya bagus gitu ya, kita cek domain sudah terpakai ya. Terus paten ini sudah pernah didaftarkan, nama ini sudah didaftarkan. Kan gitu-gitu ya Pak. Ini bisa Pak, pakai AI ini Pak. Langsung keluar seperti itu. Yang kedua Pak, misalnya, Bapak pusing. Bapak misalnya ya, mau hire desainer untuk membuat ini dan itu, untuk membuat Instagram, untuk membuat Facebook, begitu kan? Bapak tinggal masukkan aja kan ke Midjourney. Bapak mau buat katalog misalnya, masukkan aja Pak ke Midjourney dan sebagainya, ke AI Prompt atau ChatGPT. Nanti itu semua materi-materi itu semua itu akan bisa digunakan. Bapak misalnya ya mau onboarding, ada pegawai baru masuk ya, tadi kita sempat cerita-cerita begitu ya, melatih anak sekarang ini
susah setengah mati, Pak. Ya, sudah dilatih sedikit, tidak kuat tahan, tidak kuat mental, keluar dan sebagainya gitu ya. Bahan pelatihannya pakai apa, Pak? Pakai ini, Pak. Kita buat buklet misalnya. Atau misalnya Bapak mau buat peraturan perusahaan. Waduh, itu kan untuk perusahaan besar, Pak. Saya toko. Tapi kan tetap butuh ya, Pak, yang namanya peraturan perusahaan gitu ya. Tertulis begitu. Saya tidak bisa nulis. Saya tidak ngerti hukum. Tanya saja. Jadi penerapannya ini sangat banyak. Bapak punya pertanyaan apa? Jadi paling gampang gini, Pak. Bapak ikut seminar. Bapak ikut terus ini, Pak. Tiap bulan gitu ya. Misalnya bulan depan, Bapak melihat pembicara ini ngomong ini kok ngalur ngidul ya. Dari A sampai Z. Masukkan Pak ke ChatGPT. Ya, materi hari ini adalah tentang team building. Bagaimana saya sebagai toko bangunan bisa menerapkan materi team building yang dijelaskan oleh pembicara yang ngalur ngidul ini. Bapak masukkan seperti itu, Pak. Nanti dia akan keluar, Pak. Nah, itu implementasi sederhana gitu, Pak. Kan ranahnya ini banyak itu ya. Finance. Oh, kalau finance jangan, Pak. Ya, ngaco plus-plus, Pak. Coba tanya soal perpajakan itu nggak bisa jawab. Nggak ngerti. Dia bilang setiap negara beda. Beda. Coba diinikan, Pak. Dispesifikkan Indonesia, Pak. Kemudian, oh sudah ya? Oke. Ya, Untuk bahasa Indonesia mungkin kurang, Pak. terbatas. Iya. Oh, ya Ya. bisa jadi. Bisa jadi. Tapi saya sempat tanya ya, Pak ya, untuk pembuatan PT ini, kalau saya mau membuat badan usaha ini, KBLI-nya enaknya apa gitu ya. Dia bisa rekomendasi, Pak. Ya, itu namanya press test ya, Pak ya. Jadi itu yang nanti bisa Bapak sharekan gitu kan ya ke teman-teman juga. Sampai sejauh mana ChatGPT ini bisa membantu kita. Kan begitu, Pak. Kan semakin memperkaya begitu kan. Nah, kalau Bapak bingung sebenarnya di sini ada nih, Pak, AI prompt ini, Pak. Jadi Bapak nanti mungkin saya saya share screen dulu ya, Pak ya. Nah ini Pak, kalau Bapak masih belum tahu capability-nya apa, Bapak lihat di sini aja nih Pak. Ini AI prompt Pak. Di sini kan bisa untuk buat SEO. Oh saya nggak butuh SEO. Midjourney, oh, saya nggak butuh image. Terus turun aja Pak. Buyer persona. Waduh ini untuk perusahaan besar ini kelihatannya Pak. Buyer persona ini Pak. Terus ya buat artikel atau buat keyword ya. Mau buat buku misalnya. Ini bisa nih Pak. Ya ini terus ya. YouTube script, ya, get monthly content calendar. Misalnya Bapak mau buat kalender atau apa, ini semua ada nih Pak. Human like rewriter, ya, smart detail artikel, Instagram post, captionnya apa. Ini semua kan untuk usaha kecil semua. Bisa begitu ya Pak ya. Ini saya ada contoh nih, sekalian saja saya contoh ya. Ini bisnis model Canvas. Ya. Ini, semoga internetnya Koichen cepat. Jadi jangan salahkan saya guys. Waduh. Ya ini Pak. Ya, ini saya tinggal males-malesan begitu Pak ya. Saya mau buat bisnis model Canvas ya. Dia langsung ngetekan ini. Tekan ini gitu ya. Dia kan punya batas ya sampai berapa kata begitu ya, berapa karakter. Sini. Ini saya enggak nulis ini Pak. Saya cuma tinggal continue. Klik ini. Males saya ini Pak. Gitu ya. Dia langsung ngetekan lagi. Chapter 2-nya gimana ya. Jadi Pak, ya, saya tinggal ke kantor begitu ya. Guys, saya tidak tidur guys, semalaman guys. Saya buat 3 buku ini guys. Ya, tolong diri desain. Begitu ya. Ya, tidak tidur semalaman itu, semalam saya menghabiskan waktu 15 menit sampai setengah jam untuk ngeklik ini maksudnya. Begitu. Tapi kan keren ya Pak ya, saya datang ini, saya semalaman ya guys ya. Tolong buatnya juga cepat ya guys ya. Saya nulis 3 buku aja semalaman. Masa kalian tidak bisa ngedesain buku saja ini 2 hari nggak selesai guys. Begitu ya Pak. Seperti ini Pak. Contoh-contohnya Pak. Jadi terus there is an AI for that. Mungkin Bapak bisa melakukan kok AKR ya. Saya ganti saja. Nah ini Pak. Ya, Bapak bisa browsing-browsing ini, Pak. Ini kan just launch ya. Ini kan ada one-on-one meeting untuk user interface, untuk music lirik, Pak. Ya, Bapak ngejer-ngejereng aja, Pak. Ya.
Misalnya Bapak mau buat Mars, toko bangunan itu ya. Mungkin bisa Pak. Kingdompreneur saja buat Mars itu ya Pak. Itu rasanya itu pakai ChatGPT itu anak-anak itu. Siapa itu yang ngajarin itu? Enggak anu itu ya. Ya, jadi browsing aja Pak. Ya. Ya ini bisnis data, tech podcast begitu ya Pak ya. Code variation, tour guide Pak ya. Mungkin mau buka bisnis tour begitu ya Pak ya. Bisa semua ini Pak. Ya apa yang tidak bisa nih Pak? Mau buat landing page Bapak website gitu ya, enggak bisa coding begitu ya. Ini Pak. Ini Bapak bisa browsing. There is an AI for that. Ya mungkin Bapak dari sini bisa mendapatkan pencerahan, betul sekali. Semua ada, Pak. Ya Oke. kira-kira begitu. Pertanyaan terakhir. Kalau nggak ada, kita masuk kelompok. Nah, install AI Prom namanya, Pak. Plugin, betul sekali, Pak. Betul sekali, Pak. AI Prom. AI PRM, Pak. Ya, AI PRM, Pak. Ini ada, Pak, ada. Tenang saja, Pak. Semua ada, Pak. AI for that. There is an AI for that. Nanti khusus yang datang ini kelihatannya Pak Murtianto minta anu ini ya, minta slide ya. Sayang sekali. Tidak bisa. Ya. Karena Bapak nggak datang. Ya. Ada pertanyaan? Oh, saya enggak tahu. Jadi ini sebetulnya adalah salah satu cara kita untuk sharing kepada Anda how to-nya. Salah satunya. Tapi ya memang teman-teman perlu explore lebih lanjut ya, istilahnya gitu. Belajar lagi, lihat lagi, nanti dicek lagi di komputernya masing-masing dan dapatkan sesuatu yang beda lagi gitu. Oh ya pakai AI Prom tadi itu. Oh iya, ngebook orang ini aja susahnya setengah mati. 1 tahun belum bisa dapat ini. Iya. Pertanyaannya apa yang di chat? Oh ya AI Prom. Pakai AI Prom. Oh, menerjemahkan renungan harian Rick Warren yang dikirimkan ke grup PKBC setiap pagi. Boleh dijelaskan tutorial cara install ChatGPT Prom di aplikasinya ChatGPT dan cara mencari berbagai jenis ChatGPT Prom? Iya, pakai AI Prom ini sih. Itu untuk Google Chrome sebenarnya. Extension untuk Google Chrome. Jadi tinggal ya ini seperti ini ya. Saya share dulu screen ya. Ya, tinggal diinstal. Ini kan saya sudah install soalnya ya. Kalau belum nanti tinggal install ini. Ada di Chrome Web Store, AI Prom for ChatGPT. Pakai handphone atau pakai laptop? Saya sih pakai laptop biasanya, biar besar. Kelihatan. Handphone, tidak bisa ya handphonenya. Pakai iPhone. Handphone belum pernah nyoba saya. Mungkin saatnya mencoba sekarang. Mungkin kamu tahu tentang film dari negeri Ceko berjudul Most. Yang kalau saya biasanya pakai laptop karena layarnya lebih besar. Iya. Kalau di handphone kan layarnya kecil. Lebih enggak leluasa. Tapi saya tahu. Ya nunggu sumbangan. Gak disumbang-sumbang, gak kerasa. Kode keras. Oke. Yang di ini berarti udah dijawab ya? Sudah. Oke. Pertanyaan untuk kelompok apa? Kakak Toro? Dari Ibu saja, Bu. Oh, oke. So, kita akan bagi dalam kelompok. Salah satu tujuan kelompok itu supaya kita bisa kenal satu dengan yang lain. Mohon maaf yang di online ya, Anda tidak bisa ikut dalam kelompok hari ini. Jadi, mohon maaf. Silakan datang untuk onsite bulan depan ya. Ini ngomong sama yang di online. Jadi kita akan bikin kelompok. Ini orangnya ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 20, ha? Terima kasih Prof datanya.
kurang lebih 35 atau 36 ya, kira-kira ya. Jadi kita akan bagi 6 kelompok. Satu kelompok sekitar 6 sampai 7 saya kira. Terus masing-masing kelompok nanti akan tugasnya adalah saling berkenalan. Ini banyak yang baru kan. Pertama kali yang ikut Biskom tahun ini. Oke. Yang tahun ini sudah pernah datang cuma beberapa ya kelihatan. Oke. Kita akan bagi jadi 6 kelompok. Tugas di dalam kelompok adalah berkenalan satu dengan yang lain. Kenalannya nggak usah sharing dari A sampai Z balik A lagi gitu ya. Tapi ngomong aja saya, nama saya siapa, usaha saya apa. Atau kalau misalnya masih sekolah atau masih kuliah, ya bilang saya masih kuliah di ini. Lalu tugas selanjutnya adalah mendiskusikan tindakan apa yang bisa Anda lakukan, satu atau dua tindakan yang Anda lakukan sehubungan dengan tema yang kita pelajari hari ini. Paham? Paham? Oke. Karena ini kelompoknya jadi 6, jadi saya mungkin ada satu atau dua kelompok yang nanti nggak ada pemimpinnya, bisa saling berbagi gitu ya. Yang penting tugasnya jelas ya. Oke. Jadi kita akan hitung 1 sampai 6, itu yang akan mengelompokkan Anda. Silakan. Istrinya. Bapak. Satu. Nggak ada 7. Oke. Karena ini tempatnya cukup luas ya. Jadi minta tolong ya, hitungannya 1, silakan di sebelah kiri saya ini. Kursinya diangkat sendiri-sendiri. Kalau nggak kuat ngangkat kursi. Ini boleh dimatikan dulu aja ya, Tere. Oke. Kelompok 2 ada di sini. Tiga boleh ke sana, 3. Ya, buat tutup apa? Apa ada Oke, teman-teman yang di online, kalau yang di online kita akan berakhir sampai dengan saat ini. Kita akan doa dulu ya teman-teman yang online ya. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran pada malam hari ini. Kami belajar sesuatu sekali lagi. Berikanlah kami hikmat-Mu agar apa yang sudah kami pelajari bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat untuk dalam pekerjaan kami ya Bapak. Kami serahkan Tuhan untuk acara-acara kami berikutnya dan kalau sebentar kami juga akan beristirahat. Jaga tidur kami malam ini. Berkati kami malam ini Tuhan. Untuk kami terus berada di dalam perlindungan dan perkenanan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman bisa klik link yang ada di chat supaya kalian bisa mendapatkan materi ya. Ada ya. Supaya kalian bisa ngasih review teman-teman ya, supaya kita bisa memperbaiki kinerja kita di bulan-bulan berikutnya. Thank you and God bless you.